Selamat sore semua. Sekarang kita bahas tentang harkat, martabat, maruah, dan harga diri. Kenapa? Karena penting banget. Sebagai kita itu manusia, harkat, martabat setiap manusia itu sama. Derajatnya sama di mata Tuhan dan di dalam hukum. Nggak ada istilah kamu keturunan dewa, keturunan raja, keturunan nabi dan sebagainya, terus kamu itu derajatnya lebih tinggi, ataupun di mata hukum kamu itu kebal. Jadi harkat dan martabat itu nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri manusia yang berhubungan dengan maruah dan harga diri. Harga diri dan maruah ini mencerminkan dari moral, akhlak, etika, pedoman hidup atau prinsip-prinsip hidup kita yang baik. Nah, kenapa? Karena ketika kita itu, contohnya, ketika kita keseharian kita itu selalu menghormati orang lain, maka otomatis orang itu juga akan menghargai kita. Jadi timbal balik nih, kalau kita suka merendahkan orang lain, maka orang lain juga akan merendahkan kita. Jadi untuk maruah dan harga diri ini berarti kita perlu menjaga akhlak, kelakuan kita, moral kita, etika kita, agar apa? Agar kita punya nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif. Contohnya nih, prinsip hidup, pegangan hidup. Kalau orang Jawa itu biasanya dituturi turun-temurun itu tentang kejujuran, tentang bagaimana kita memperlakukan yang lebih tua ataupun yang lebih muda, juga tentang etika ketika kita berbicara yang sopan, nggak ngelama, ataupun juga tentang kita ini orang Jawa biasanya nggak apa-apa soros, yang penting rezekinya itu halal. Berbeda dengan orang yang nggak punya moral, nggak punya etika, nggak punya maruah, nggak punya harga diri. Biasanya orang seperti ini akan melakukan segala cara, menindas orang lain, korupsi, ataupun mengambil hak orang lain. Karena apa? Karena bagi mereka itu adalah uang. Jadi contoh paling kecil, kenapa banyak Polri ataupun anggota TNI yang di masyarakat itu nggak diajeni ataupun nggak dihormati, nggak dihargai? Karena banyak oknum-oknum dari Polri atau TNI itu suka pungli, pungutan liar, ataupun demen uang sogokan, dan itu udah jadi rahasia umum. Dan ketika itu udah jadi rahasia umum di masyarakat, maka secara tidak langsung orang itu nggak akan menghargai Polri atau TNI, apalagi ketika ketahuan jadi backing dari bisnis-bisnis ilegal, ataupun terkadang dijadikan alat untuk menindas, menakut-nakuti rakyat kecil, maka mereka akan kehilangan maruah dan harga diri mereka secara otomatis. Sama seperti diri kita sendiri nih, kalau kita kelakuannya nggak bener, misalnya kita itu suka nyuri, suka menipu, suka ngerampok, suka judi, suka mabuk-mabukan, suka free sex, gonta ganti pasangan, hal-hal yang jelek lainnya, terus di masyarakat, tentu aja kita itu nggak ada harganya, kita itu nggak dihargai. Walaupun kita itu jadi seorang yang motivator, ataupun kita jadi pemuka agama, ataupun kita jadi pejabat, tapi ketika kelakuan kita seperti itu, akhlak kita seperti itu, tentu aja harga diri kita atau maruah kita itu jatuh ke titik terendah. Orang sama sekali nggak akan menghargai kita. Kenapa? Karena kelakuan kita jelek. Jadi kalau kita pengen dihargai orang lain, kita pengen punya maruah,
atau harga diri kita itu nilainya tinggi, berarti kita harus memegang prinsip-prinsip nih. Ataupun kamu harus berani beda dengan orang lain. Contohnya kalau orang lain suka korupsi, berarti kamu harus jadi orang yang jujur. Kamu gak mau uang haram, kamu mau uang yang hasil dari jerih payahmu sendiri. Ini secara otomatis nilai diri kita itu akan berbeda dari orang lain. Cara berbicara kita, karakter kita itu juga akan menentukan. Ini kenapa banyak pemuka agama, banyak pejabat kehilangan marwah atau harga dirinya, gak punya karisma, gak punya wibawa, karena mereka doyan uang haram. Mereka suka banget dengan pungutan liar, suka banget buat dari uang sogokan, doyan banget dengan jadi pejabat korup. Ini ibaratnya udah saringan secara alami yang membuat kalian itu gak ada harganya, gak punya marwah, gak punya rasa malu, gak punya moral, gak punya etika. Jadi kalau kalian mau punya wibawa, mau punya karisma, bahkan musuh kalian itu mau jahatin kamu pun segen, yo kamu harus jadi orang yang baik. Kamu harus punya moral, kamu harus punya etika, jadi orang yang jujur, orang yang adil, orang yang bijaksana. Tapi kalau kesehariannya suka mualak, suka korupsi, suka jadi pejabat korup, selalu menyakiti hati orang lain, selalu menindas orang lain, memperlakukan orang lain itu lebih rendah dari binatang. Yo kalian nggak punya wibawa, kalian nggak punya karisma, kalian itu nggak punya marwah, harga diri. Orang itu nggak bakalan ngargain kamu. Itu kenapa saya ngomong seperti ini, berarti saya udah membuktikan sendiri. Dulu saya itu melakukan hal-hal yang jelek itu, makanya saya nggak punya personal branding yang baik. Saya nggak bisa jadi contoh yang baik untuk orang lain. Saya itu nggak ada harga dirinya atau marwah di masyarakat. Kenapa? Karena kelakuan saya jelek. Tapi ketika perlahan-lahan saya itu mengubah diri nih, mulai saya punya prinsip nih, oh saya mau jadi orang yang jujur. Saya berhenti dari ngomongin orang, saya berhenti dari berpikiran jelek, ataupun saya berhenti dari ngambil yang bukan hak saya, ataupun saya berhenti nih dari lingkungan yang toksik, saya berhenti dari seks bebas, ataupun saya benar-benar mau menjaga akhlak, karakter, ataupun saya pengen memperbaiki diri. Dan benar, Tuhan itu ngasih hidayah. Coba deh kamu nunjukin ke orang lain bahwa kamu berbeda sama orang lain. Kalau orang lain suka korupsi, saya akan bilang saya nggak suka duit haram. Saya lebih suka kerja keras, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi uang itu hasil jerih payah saya sendiri, bukan dari korupsi, ataupun saya ngambil hak orang lain. Ini prinsip hidup yang membedakan kita dengan orang lain. Begitu juga dengan misalnya nih, kalau orang lain suka ngomongin orang, saya nggak suka. Ini kenapa? Karena terkadang perempuan ini nih suka gosip sekali. Terkadang hanya untuk apa? Untuk menghasut agar kita saling membenci. Ini bahwa harkat, martabat, marwah, harga diri semua orang sama. Yang membedakan adalah karakter kita, prinsip hidup kita, akhlak kita, moral kita, etika kita. Saya udah membuktikan sendiri. Ketika saya itu ada di level yang rendah, ataupun saya ada di terendah, di mana saya itu merasakan kelaparan, dibully, dihina. Pernah saya itu seminggu gak makan, cuma makan air aja. Belum saya diperlakukan lebih hina dari hewan. Tapi saya bangkit untuk menunjukkan bahwa
ini loh yang aku pernah kalian hina. Begitu juga dengan kelakuan. Saya pernah melakukan hal-hal yang jelek, maksiat, akhlak yang jelek, nggak patut dijadikan contoh. Bahkan orang itu menganggap saya rendah, ataupun saya itu nggak punya harga diri, nggak punya marwah karena kelakuan saya jelek. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang saya punya marwah, punya harga diri. Kenapa? Karena saya menjaga kelakuan, baik itu ucapan, perbuatan, pikiran. Ini kenapa saya ngomong ini? Karena saya mau personal branding, atau saya mau menunjukkan sisi positif dari diri saya, bahwa saya itu nggak sama seperti orang lain. Saya memegang prinsip tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang kemanusiaan. Saya nggak suka penindasan dari bentuk apapun. Dan saya menganggap semua orang itu derajatnya sama. Yang membedakan adalah kelakuannya.